Apa kabar sahabat Gudang Buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian pertama dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh ini sangat panjang, kurang lebih seperti kisah Nabi Adam alaihissalam. Banyak kejadian-kejadian yang akan saya ceritakan pada kisah Nabi Nuh. Dan untuk bagian pertama ini, saya akan membahas rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nama lengkap Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Matwashalak bin Kanuk, yaitu Nabi Idris, bin Yarat, bin Mahlail, bin Kanin, bin Anwasi, bin Shits, dan bin Adam alaihissalam. Jalur sanad Nabi Nuh kurang lebih seperti ini. Pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak namanya Shits. Kemudian Shits mempunyai anak namanya Anwashi. Anwashi mempunyai anak namanya Kanin. Kanin mempunyai anak namanya Mahlail. Mahlail mempunyai anak namanya Yarat. Yarat mempunyai anak namanya Kanuk, yaitu Nabi Idris. Kemudian Kanuk mempunyai anak namanya Matwashalak. Matwashalak mempunyai anak namanya Lamik. Lamik mempunyai anak namanya Nuh. Berarti Nuh adalah anak dari Lamik dan merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat. Demikian menurut Ibnu Jarir dan ulama-ulama lainnya. Adapun menurut sejarah ahli kitab terdahulu, yaitu Bani Israel, disebutkan bahwa tenggang waktu antara kelahiran Nuh dan wafatnya Adam adalah 146 tahun. Pendapat lain menyebutkan bahwa rentang waktu antara Nabi Adam dan Nuh adalah 10 abad atau 1000 tahun. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban di dalam kitab sahihnya. Muhammad bin Umar bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Abu Taubah telah meriwayatkan kepada kami, Muawiyah bin Salam telah meriwayatkan kepada kami dari saudaranya Zaid bin Salam. Aku pernah mendengar Abu Salam mengatakan, aku mendengar Abu Umamah mengatakan bahwa seseorang pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi? Rasulullah menjawab, ya benar. Lelaki itu bertanya lagi, berapa lama tenggang waktunya antara Adam dan Nuh? Rasulullah menjawab, 10 abad. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam kitab Sahih Bukhari telah diriwayatkan suatu hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Ia berkata, rentang waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Semuanya beragama Islam. Jika yang dimaksud 1 abad itu 100 tahun menurut perhitungan masyarakat pada umumnya, rentang waktu antara kedua nabi itu adalah 1000 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan lebih dari itu. Berdasarkan perhitungan rentang waktu yang diyakini oleh Ibnu Abbas, bahwa boleh jadi di antara kedua nabi itu terdapat beberapa abad yang ditinggalkan perhitungannya. Akan tetapi hadis dari Abu Umamah mengindikasikan bahwa rentang waktu antara kedua nabi itu hanya 10 abad atau 1000 tahun. Lagi pula Ibnu Abbas akhirnya menambahkan, semuanya memeluk Islam. Hal ini sekaligus merupakan bantahan atas pernyataan para ahli sejarah dan dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, bahwa Kabil dan anak-anaknya adalah penyembah api. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Adapun yang dimaksud dengan kurun, yaitu abad, itu adalah kaum atau umat. Maka hal itu sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Quran surah Al-Isra ayat 17. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Quran surah Al-Mu'minun ayat 31. Dan masih banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Quran surah Al-Furqan ayat 38. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Quran surah Maryam ayat 74. Begitu juga hadis Nabi SAW, sebaik-baik kaum atau generasi adalah kaumku.
Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, maka sebelum masa Nabi Nuh telah hidup beberapa kaum dalam kurun waktu yang sangat lama. Dengan demikian, rentang waktu antara Adam dan Nuh boleh jadi beribu-ribu tahun lamanya. Wallahu a'lam. Alhasil dapat disimpulkan bahwa Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umat menyembah berhala dan tagut atau syaitan. Manusia terbelenggu oleh kesesatan dan kekafiran. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rahmat bagi umat pada zamannya. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahlul Mauqif pada hari kiamat. Adapun nama kaum Nabi Nuh adalah Bani Rasib, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Nuh ketika beliau diangkat menjadi rasul. Ada yang mengatakan bahwa Nuh diangkat menjadi rasul saat beliau berusia kurang lebih 50 tahun. Ada pula yang mengatakan ketika beliau berusia kurang lebih 350 tahun. Ada juga yang mengatakan ketika beliau berusia lebih 480 tahun. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Pendapat ketiga yaitu pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa Nabi Nuh diangkat menjadi rasul pada usia lebih dari 480 tahun juga dikuatkan oleh Ibnu Abbas. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.